Materi kita hari ini adalah pokok bahasan sosiologi. Nah, seorang sosiolog dalam mengungkap gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat harus memahami 4 pokok bahasan sosiologi, diantaranya fakta sosial, tindakan sosial, hayalan sosiologis, dan realitas sosial. Yang pertama kita akan membahas mengenai fakta sosial. Menurut Emil Durkheim, fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu, bersifat memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Kenapa dikatakan berada di luar individu? Karena fakta sosial ini bukan sesuai dengan keinginan individu, melainkan sesuai dengan keadaan yang ada. Sedangkan, kenapa dikatakan memaksa dan mengendalikan? Karena mau tidak mau individu tersebut harus mengikutinya. Dan jika tidak mengikuti, maka akan dikenakan sanksi. Contoh, adanya peraturan di sekolah yang memaksa seorang siswa harus datang tepat waktu, berpakaian lengkap, dan lain-lain. Nah, jika tidak dipatuhi, maka siswa tersebut akan dihukum atau diberikan sanksi yang lain. Jadi, mau tidak mau, si siswa harus mengikuti peraturan tersebut. Itulah kenapa dikatakan fakta sosial ini bersifat memaksa dan berada di luar individu. Yang kedua, kita membahas mengenai tindakan sosial. Nah, menurut Max Weber, tindakan sosial ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan tindakan orang lain. Nah, jika tindakan kita tidak berpengaruh atau tidak membuat orang lain bereaksi, maka itu bukan tindakan sosial. Contoh, jika kita hanya bernyanyi di kamar mandi, maka itu hanya disebut tindakan, bukan tindakan sosial. Lalu tindakan sosial itu seperti apa? Misalnya, kita bernyanyi di kompetisi. Jadi, orang-orang yang bereaksi terhadap suara kita itu seperti juri, grup lawan, ataupun grup yang mendukung kita. Jadi itu sudah dikatakan sebagai tindakan sosial. Kenapa? Karena ada respon atau adanya reaksi dari tindakan orang lain. Yang ketiga, kita membahas mengenai hayalan sosiologis. C. Wright Mills mengatakan bahwa hayalan sosiologis itu diperlukan untuk memahami apa yang terjadi dalam masyarakat dan apa yang terjadi dalam individu beserta hubungan keduanya. Alat untuk melakukan hayalan sosiologis ini ada 2, yaitu troubles dan issues. Troubles merupakan permasalahan yang terjadi pada diri individu dan mengganggu nilai-nilai individu tersebut. Sedangkan issues merupakan permasalahan yang di luar jangkauan masalah pribadi individu. Contoh, jika dia troubles, maka dalam satu daerah itu terdapat 1 orang pengangguran. Nah, 1 orang pengangguran ini disebut sebagai troubles dan dapat diatasi dengan peningkatan skill. Sedangkan jika dia disebut issues, maka misalnya di negara X terdapat 18 juta jiwa penduduk. Nah, dari 18 juta jiwa penduduk tersebut terdapat 12 juta jiwa yang pengangguran. Nah, yang 12 juta jiwa inilah yang disebut sebagai issues. Cara untuk menanggulanginya tidak hanya dapat dilakukan dengan penambahan skill saja, melainkan membutuhkan kajian yang lebih dalam. Itulah kenapa disebut sebagai issues. Yang terakhir, kita membahas mengenai realitas sosial. Tokoh yang berkaitan dengan realitas sosial ini adalah Peter L. Berger. Ia mengatakan bahwa seorang sosiolog harus mampu menyingkap dan mengungkap tabir menjadi sebuah kenyataan yang tidak terduga. Dan tentu, dalam mengungkap sebuah tabir harus mengikuti syarat-syarat tertentu, seperti ilmiah, objektif, memiliki bukti, dan tidak normatif. Contoh dari realitas sosial ini adalah adanya perbedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota dalam hal pendidikan. Jadi, walaupun di sebuah negara dikatakan pendidikannya sudah maju, namun akan selalu ada perbedaan antara tingkat pendidikan masyarakat desa dengan masyarakat kota. Nah, perbedaan inilah yang disebut sebagai realitas sosial yang harus diungkap oleh seorang sosiolog. Jika sulit untuk mengingat keempat pokok bahasan sosiologi tersebut, maka saya akan memberikan kata kuncinya, yaitu fakta Durkheim, tindakan Weber, hayalan Mills, dan realitas Berger. Nah, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.